Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Anas Wahyudi MPD, nomor induk dosen atau NIDN 0307028802 dengan NUPTK 5539766667131072. Saya sebagai salah satu dosen di program studi Diploma 3 Ilmu Kepelatihan Olahraga Akademi Olahraga Prestasi Nasional. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah tes dan pengukuran olahraga melalui metode DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu berupa bentuk pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan istilah PDD UKT PT pada aspek pengajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi umum dari mata kuliah tes pengukuran olahraga. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa D3 Ilmu Kepelatihan Olahraga Akademi Olahraga Prestasi Nasional. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan, pemahaman, teori, serta mampu mempraktekkan prinsip-prinsip dasar tes pengukuran olahraga. Juga mampu menentukan normatif atau standar dari hasil tes. Mata kuliah ini juga membahas mengenai teori atau konsep dan prinsip-prinsip dasar tes pengukuran dan evaluasi, jenis-jenis tes komponen fisik atau komponen biomotor, serta teknik dalam olahraga. Kriteria dalam memilih tes yang baik dan tepat, tahapan-tahapan melakukan evaluasi, dan penentuan norma tes. Kemudian, kegunaan tes pengukuran serta praktek melakukan serangkaian tes pengukuran dan evaluasi pada bidang olahraga. Capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, yaitu menguasai teori serta prinsip-prinsip dasar pengukuran dan evaluasi olahraga. Yang kedua, memiliki kemampuan manajemen pelaksanaan tes pengukuran sesuai kebutuhan cabang olahraga. Yang ketiga, menguasai kemampuan menyusun standar hasil pengukuran olahraga. Materi dan pokok bahasan. 1. Dasar-dasar tes pengukuran dan evaluasi olahraga, meliputi konsep dasar tes dalam olahraga, konsep dasar pengukuran, dan konsep dasar evaluasi dalam olahraga. Yang kedua, konsep teori, praktek, lapangan, dan evaluasi dari jenis-jenis komponen biomotor dalam olahraga, meliputi daya tahan atau endurance, kecepatan atau speed, agility atau kelincahan, keseimbangan atau balance, dan mobilitas atau mobility, kekuatan atau strength, daya ledak atau power, dan koordinasi atau coordination. 3. Teori, konsep, dan praktek tes pengukuran olahraga di laboratorium olahraga, di mana tes meliputi yang pertama tes antropometri, yang kedua adalah tes komposisi tubuh atau body composition, yang ketiga adalah tes one repetisi maksimum atau 1RM test. Metode pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan menggunakan student centered learning atau pembelajaran berpusat kepada mahasiswa.
Para mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari, menganalisis, membahas, mempresentasikan, memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Ada 4 kegiatan atau metode utama dalam perkuliahan. Yang pertama, presentasi dosen atau ceramah. Yang kedua, diskusi kelas berbasis kelompok. Yang ketiga, penugasan. Dan yang keempat, praktek di lapangan dan di laboratorium. Asesmen atau penilaian. Yang pertama yaitu tes tulis. Merupakan ujian tengah semester atau UTS beserta ujian akhir semester atau UAS. Yang kedua, penilaian performance, meliputi untuk menilai tugas praktek pada saat di lapangan. Yang ketiga, penilaian kinerja dan produk, yaitu untuk menilai makalah, presentasi dalam diskusi kelas, dan partisipasi dalam perkuliahan. Yang keempat, penilaian sikap, meliputi untuk menilai sikap dan perilaku selama mengikuti perkuliahan, ketaatan terhadap aturan perkuliahan. Format penilaian aspek sikap itu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua adalah ketaatan, yang ketiga adalah kejujuran, yang keempat yaitu tanggung jawab. Kemudian format penilaian aspek kinerja dan produk meliputi yang pertama adalah penilaian terhadap makalah, kemampuan melakukan presentasi, penguasaan materi, serta keaktifan. Dalam perkuliahan tes pengukuran dan evaluasi olahraga ini juga menggunakan beberapa sumber atau referensi. Yang pertama itu dari buku James R. Morrow Jr. Allen, Jackson Game and Disdale Mood tahun 2000 mengenai Measurement and Evaluation in Human Performance second edition dari Versa Press, United States of America. Yang kedua referensinya yaitu dari Brian McKenzie tahun 2025 pada buku dengan judul 101 Performance Evaluation Test dari Electric World PIC London. Dan yang ketiga beberapa sumber dari jurnal ataupun buku referensi yang lain. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Setelah ini akan ada video mengenai proses pembelajaran mata kuliah tes pengukuran dan evaluasi olahraga mahasiswa D3 Ilmu Kepelatihan Olahraga Akademi Olahraga Prestasi Nasional. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita akan membahas materi mengenai kelanjutan dari sebelumnya, yaitu mengenai konsep dasar tes pengukuran dan evaluasi olahraga. Ya, mengenai poin khususnya adalah tentang evaluasi hasil tes pengukuran. Ya, evaluasi hasil tes pengukuran ini adalah lanjutan dari kegiatan pelaksanaan tes. Jadi setelah kita melaksanakan kegiatan tes, ya kan, conducting test kalau yang kemarin, kemudian ini adalah tahapan berikutnya, di mana pada tahapan ini kita melakukan evaluasi yang di dalamnya nanti akan ada penilaian, akan ada penyusunan, akan ada input materi dan lain sebagainya. Tapi sebelum jauh ke sana, kita bahas dulu sedikit demi sedikit mengenai konsep dasar apa yang dinamakan dengan evaluasi. Yang pertama, ya, evaluasi merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis dan terencana dalam rangka untuk membuat alternatif keputusan atas dasar pengukuran dan penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Itu evaluasi. Terus kemudian dari beberapa referensi disampaikan juga bahwa evaluasi merupakan proses penentuan nilai atau kelayakan data yang terhimpun. Ini menurut Rusli Lutan tahun 2000, ya. Yang berikutnya ada prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip itu kaitan dengan rules atau aturan-aturan yang menyangkut pada satu hal tersebut.
Yang pertama, prinsip evaluasi adalah bertahap. Ya, adalah bertahap. Bertahap ini dilakukan sejak tahapan awal sampai dengan akhir pelaksanaan. Setiap tahap dievaluasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Jadi kalau kita mau membuat satu evaluasi, itu nggak bisa kita langsung misalnya dari nomor 1 sampai nomor 5 kita bikin langsung di poin nomor 5, enggak. Kita mesti start bikin evaluasi dari nomor 1, kedua, ketiga sampai seterusnya. Itu maksud daripada bertahap. Yang kedua adalah bersambungan atau berkesinambungan. Evaluasi dilakukan secara terencana mengikuti tahapan yang berlaku dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau dalam evaluasi kaitan dengan olahraga, dalam durasi waktu 1 tahun misalnya, Anda mengelola satu tim, Anda melaksanakan ke aktivitas tes fisik misalnya gitu ya. Dari hari pertama misalnya di bulan awal, bulan Januari Anda tes awal. Kemudian di pertengahan lagi ada bulan April, Januari, Februari, Maret, April Anda tes lagi, tes yang kedua. April, Juni, Juli, Agustus, September Anda tes lagi. Kemudian setelah September, Oktober, November, Desember, di akhir misalnya Anda tes lagi. Kalau 1 tahun itu tidak ada event. Tapi kalau 1 tahun itu misalnya ada event di Desember, katakanlah untuk persiapan SEA Games misalnya, Anda melakukan tes secara berkesinambungan. Januari tes pertama, kemudian Februari, Maret, April tes kedua, April, Juni, Juli, Agustus, September. September tes ke 3. Nah, setelah September ada Oktober, ada November, ada Desember. Itu Anda udah mulai tes terakhir ini dijadikan sebagai bahan terakhir untuk pelaksanaan program di 3 bulan tersebut. Persiapan pertandingan utama di bulan Desember. Itu yang dimaksud dengan bermakna berkesinambungan. Terus kemudian menyeluruh. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk menyangkut semua aspek yang diperlukan atlet, seperti aspek fisik, teknik, keterampilan, mental, sosial ataupun emosional. Nah, fokus kita dalam hal ini adalah kalau Anda sebagai pelatih fisik atau strength and conditioning coach, sepenuhnya Anda akan fokus pada aspek fisik. Kaitan dengan aspek fisik di sini adalah berarti Anda melakukan proses evaluasi terhadap semua yang berhubungan dengan aspek fisik, baik yang sifatnya umum ataupun yang khusus. Terus kemudian tahapan evaluasi. Ya. Tahapan evaluasi yang pertama adalah menentukan hal yang akan diukur. Ya, menentukan hal yang akan diukur. Ini saya kasih contoh langsung di bawahnya nih. Ya, menentukan hal yang akan diukur. Yang kedua, pemilihan metode pengukuran. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, membuat keputusan dan implementasi dari keputusan. Bench press, di sini ada shoulder press. Shoulder press. Misalnya bench press-nya normanya kalau misalnya dia 100 kilo, terus di sini 80 kilo, terus di sini 60 kilo, terus di sini 50 kilo, terus di sini kurang dari 50 kilo. 100 kilo kita anggap ini nilainya sangat baik atau SB. 80 ini baik, 60 ini cukup, ya. 50 ini kurang. Ya, kurang dari 50 ini sangat kurang. Ini namanya norma. Norma tes. Normatif namanya. Ya, sama shoulder press juga sama misalnya. Ini namanya norma tes. Nah, dalam analisis data yang pertama kita harus punya norma tes dulu. Gitu. Norma tes baru setelah ada norma tes, ya, ini norma baru kita komparasi. Ya, komparasi atau perbandingan. Misal katakanlah namanya Vicky misalnya gitu ya. Vicky bench press-nya dia katakanlah bench press-nya dia ada di 70 misalnya. Atau katakanlah di bench press-nya Vicky 80 hasil tes pertamanya. Kita bandingin sama norma. Ya, menurut norma tesnya 80 berarti nilainya si Vicky apa? Baik. Gitu. Itu namanya komparasi perbandingan.
Jadi membandingkan antara hasil tes dengan normatif tes. Makanya penting buat kita sebagai pelatih, kita harus tahu bagaimana kita bisa mengetahui normatif tes yang sesuai dengan jenis kelamin, dengan usia, dengan tingkatan atlet, level dan lain sebagainya. Mesti sesuai gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya benchmark ya. Benchmark ini adalah target capaian. Misal karena tertingginya 100 ya, benchmarknya untuk atlet apa? Misalnya atlet nasional benchmarknya 100 ya, 100. Hasilnya jadi sini ya, ini hasil, ini benchmark. Hasilnya berapa tadi Vicky? 80. Benchmarknya 100, betul nggak? Nah, berarti di sini akan ada persentase capaian. Berapa? Kalau bicara persentase, berapa persen kira-kira capaiannya? 80%. Nah, inilah benchmark. Benchmark ini fungsinya sebagai target. Jadi kita tahu atlet kita udah nyampe berapa, kurangnya berapa persen lagi. Berarti kalau benchmarknya 100 kilo, ya kan, 100 kilogram, baru 80%, buat nyampe 100 berarti kurang berapa? 20%. Nah, 20% inilah yang harus Anda kejar dalam proses latihan. Gimana caranya benchmarknya bisa masuk ke 100 kilo? Dalam waktu berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Itu namanya. Itu ada di fase ini, analisis data. Ya. Nah, setelah kita analisis data, membuat keputusan. Keputusan ini kita simpulkan, ada penyimpulan, ada kategori, hasil atau kurang cukup baik. Nah, ini yang tadi. Ya, kita simpulkan. Setelah kita tahu begini ya kita simpulkan. Kesimpulan. Bahwa Vicky untuk kekuatan misalnya gitu ya. Untuk kekuatan ya nilainya baik. Ini untuk kesimpulan. Kategorinya ada di kategori baik. Kurangnya sekitar 20% untuk mencapai 100%. Ini namanya keputusan. Jadi kita masuk di kategori sangat baik, kurang baik, cukup, kurang sekali, dan sangat kurang misalnya. Itu yang dinamakan dengan membuat keputusan. Setelah membuat keputusan, kita harus ada implementasi dari keputusan. Kita tahu nih, akhirnya apa? Keputusannya dia baik. Implementasinya apa? Lari ke rancangan program latihan. Ketika tahu dia nilainya baik dan kurangnya 20%, dia langsung harus lari ke yang namanya program latihan. Bagaimana yang kurang 20% bisa menjadi 100 misalnya gitu ya. Dari target di sini 80 bisa menjadi 100%. Gimana caranya kita? Itu adalah rancangan atau rangkaian dari setelah pelaksanaan tes pengukuran langsung mengarah kepada ini pentahapan evaluasi. Koordinasi antara berarti apa? Tangan sama kaki. Ya, betul. Ini apa lagi? Udah belum? Flexibility banyak lah, di bela diri banyak tuh, ya kan? Posisi tendangan. Oke, udah geser ini. Masuk lagi, geser lagi duduknya, rapi lagi, nanti maju berdasarkan kelompoknya. Nih, bela diri. Udah, fokus ke ini lagi, bela diri. Apa aja yang pertama? Saya nantumin ada 5, Pak. Ya, tulis itu. Yang dominan nomor 1 strength ya, terus speed, power,
Flexibility. Satu lagi. Endurance. Oke. Endurance. Next, yang terukur. Atletik. Terukur. Ada berapa? Ada 6, Pak. 6. Endurance. Terus speed. Kalau misalnya endurance tuh masuknya Daya tahan otot beda. Beda ya? Beda. Muscle endurance berarti. Muscle endurance. Oke. Strength. Oke, ada lagi? ada, Pak. 2 lagi, Pak. 2 lagi. Koordinasi sama flexibility. Oke, next. Permainan. Pakai kertas ya, pakai kertas. Permainan. Ya, next. Ada bola kan. Oke, tulis. Timah. Endurance. Endurance. Ada 6 juga ya. Terus apa lagi? Ada speed. Speed. Terus Ada power. 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 Ada lagi agility. Ada lagi Strength. strength. Yang terakhir ada balance. Ada balance, keseimbangan ya. Iya. Oke, not bad. Oke, rapi madep sini lagi. Baik, ya. Oke, ini oke nih, bela diri apa nih? Apa caburnya apa? Pencak silat ya? Ya, pencak silat. Ini sepak bola ya? Ini atletik. Oke. Atletik middle. Middle distance ya. Ini apa? Strength, bela diri. Strength ya. Buat pukul, buat tendang apa ya? Karena sebelum muncul power harus strength dulu. Jadi kalau kamu mau memperbaiki power, kamu harus memperbaiki dulu maksimum strength-nya. Nggak bisa power itu muncul tanpa adanya strength. Nggak mungkin. Gitu. Jadi kalau Anda punya atlet, oh powernya jelek, bukan powernya yang dibenerin, strength-nya yang dibenerin. Ketika strength-nya udah mulai bagus, tambah speed, nah dia akan jadi bagus powernya. Itu, ya. Terus kemudian speed, oke. Power, oke. Flexibility, oke. Ya, ini apa? Permainan, endurance atau stamina ya. Stamina, speed, power, agility, ini sepak bola, oke. Dia lincah, balance pada saat apa? Habis jumping ya. Habis heading gitu kan, dia balance, oke, good. Ini endurance. Endurance ya. Ini speed ya. Speed ini buat apa nih? Buat kalau udah mencapai finish. Akhir-akhir. Ya, akhir-akhir. Ya misalnya dia ini lingkaran ya, ini finish. Udah mulai di sini ya, deket-deket baru dia speed gitu ya. Oke. Itu namanya tactical berarti ya. Itu taktik strategi buat lari, nggak speed dari awal sampai selesai, nggak. Ya, pelan-pelan. Terus apa lagi? Di sini muscular endurance. Ya, di sini muscular endurance, daya tahan otot, terus di sini strength, koordinasi dan flexibility. Apa bedanya antara endurance sama stamina? Oke, silakan. Jadi kalau misalnya di cabur permainan namanya stamina, untuk stamina itu sendiri dia masuknya sudah lebih spesifik ke dalam cardiovascular endurance. Seperti itu. Nah, kalau endurance yang kita masukkan di sini dia masuk bentuknya general. General. Iya, jadi
Oke, tepuk tangan dulu buat teman yang jawab. Ya, itu betul ya. Jadi endurance itu adalah daya tahan umum. Tapi kalau stamina, daya tahan khusus cabang olahraga. Dia mungkin endurance-nya bisa lari blip testnya bisa banyak, bundar mandirnya, levelnya banyak. Tapi ketika main bola belum tentu dia bisa tahan lama. Atletik dia mungkin bisa bagus larinya, tapi ketika pertandingan belum tentu dia bisa tahan lama. Nah makanya bedanya antara endurance sama stamina adalah stamina ini adalah daya tahan khusus cabang olahraga. Beda-beda. Dia kuat di lari belum tentu main bola kuat. Dia larinya bisa jarak jauh belum tentu ketika pencak silat kuat. Karena apa? Yang dilakukan di pencak silat adalah pukulan, tendangan dan lain-lain, bukan cuman lari. Ya, itu sekali lagi tepuk tangan dulu buat yang jawab. Kesimpulan untuk perkuliahan hari ini ya, yaitu bahwa tes dan pengukuran olahraga itu adalah satu item yang penting, tidak boleh terlewatkan. Otomatis Anda sebagai pelatih fisik, pelatih teknik atau pelatih kepala atau mungkin personal trainer perlu menguasai keterampilan tentang tes dan pengukuran pada olahraga. Karena tes dan pengukuran olahraga ini adalah awal mula untuk kita bisa mengetahui atlet, kemampuannya, kekurangannya dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah dasar untuk kita menyusun sebuah program latihan. Jadi mutlak kalau Anda sebagai pelatih fisik, pelatih teknik atau pelatih kepala harus memiliki kemampuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tes dan pengukuran olahraga. Itu aja dari saya. Terima kasih. Perkuliahan hari ini saya rasa cukup. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.